untuk mencapai hidup dengan Rasulullah itu dekat, sangat dekat. Satu kuncinya Pak, tidak ada yang lain. Selain ibadah itu sudah hal yang wajib bagi kita. Selain sholawat sudah kegemaran kita. Tapi satu yang jangan lupa, mendekatkan rasa kita yang ada di dalam diri kita, yang menyelimuti diri kita, yang pada titik fungsi rasa itu ada di dalam hati, jiwa. Itu dekatkan. Setelah kita semua membaca sholawat, sampean itu masukkan rasa pada waktu itu Rasulullah hadir dan menikmatin persembahan kita sholawat itu sendiri, menikmatin persembahan kita lewat sholat yang Rasulullah ajarkan itu sendiri. Terus seperti itu, hadirkan dalam jiwa, sehingga sampean seolah-olah melihat Rasulullah sedang menikmatin, sedang mencermatin, sedang mengawasin, sedang bahagia melihat pelaksanaan yang kita sebagai umatnya. Harus itu. Kalau tidak bisa muncul, sampean sulit, mimpi aja sulit mau ketemu lagi, sulit. Harus muncul rasa itu. Juga orang berzikir kepada Allah untuk mencapai maujud. Setelah yang ketemu dengan wujud, harus pada akhirnya orang itu akan ketemu dengan maujud, yaitu Allah yang mentejallikan Nur Muhammad, dan sebagai otomatis simbol terciptanya diri kita dan alam semesta itu wujud Nur Muhammad itu Pak. Allah itu, Nur Allah itu maujud. Allah yang mentejallikan dirinya dan bisa mengadakan yang ada di dalam dirinya, yaitu Nurullah itu sendiri. Harus lewat rasa. Kalau tidak lewat rasa, sampean tidak akan bisa Pak. Nanti kalau sudah berzikir dan berselawat, sampean munculkan rasa itu sendiri, seolah-olah kita itu melihat Allah dalam rasa. Allah itu tersenyum, Allah itu bahagia, Allah sedang menikmati dan mendengarkan apa yang kita ungkapkan dan mendengarkan apa yang kita persembahkan. Harus. Ini perjalanan saya Pak. Jadi rasa dekat itu harus rasa. Tidak bisa sampai pakai yang lain, tidak bisa. Pakai ibadah zahir tidak bisa. Harus pakai rasa yang menyelimuti lahir dan batin. Makanya ibadah itu pasti lahir batin. Karena rasa itu akan menyelimuti diri kita semua. Harus seperti itu. Saya juga seperti itu Pak. Cuman puncak ibadah itu apabila sudah merasa Allah itu selalu senyum, kita selalu melihat senyuman Allah, kita itu tidak bisa berzikir apa-apa, hanya ada tangisan yang terungkap. Mau nyebut nama Allah saja sudah tidak sanggup. Karena apa? Karena sudah melihat, sudah merasakan dengan sifat keagungan Allah. Satu sifat cuman, sifat kemuliaan Allah itu sudah kita tidak sanggup menyebut namanya Pak. Cuman satu rasa aja, satu rasa mulia Allah. Apalagi 99 sifat, tidak mampu kita, rontok kita. Satu sifat kita tidak mampu, cuma nangis, terseduh-seduh. Nangisnya cuma merasa selalu Allah menyayangi kita, mengawasi kita, Sami'un Basir. Harus masuk. Ini alam tauhid Pak. Alam yang kenapa saya bahas? Karena alam ini tidak pernah ditulis oleh para ulama sepengetahuan saya. Tidak ada itu dalam kitab. Karena masalah pendekatan rasa ini harus dengan rasa. Pakai apa? Pakai fisik cuman. Iya kalau sama saya masih bisa salaman. Kalau dengan Allah harus pakai rasa. Tapi jangan membayangkan Allah. Paham? Tidak boleh membayangkan Allah, tapi bisa merasakan bersama dengan Allah. Membayangkan tidak boleh. Kalau membayangkan berarti sampean akan membandingkan wujud. Tidak boleh. Allah itu tidak bisa dibayangkan karena laisa kamitslihi syai'un. Tapi dirasakan dengan diri kita sedang bersama, itu memang janji Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Itu harus kita munculkan biar hadis kursi itu tidak selalu diucapkan aja, muncul. Dengan Rasulullah juga seperti itu. Karena untuk menyembuhkan dua kalimat syahadat itu dalam perjalanan hidup saya, sampean pertama harus ketemu dengan sejatinya sampean sendiri. Harus ketemu dengan wujud yang betul-betul tajalli dari Nurullah itu sendiri untuk menyempurnakan asyhadu alla ilaha illallah. Kedua, kita harus ketemu dengan Rasulullah sehingga Rasulullah bisa membaiat diri kita, sehingga kita bisa menyempurnakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ya sudah selesai kalau sudah ini. Kita sebagai umat dan hamba sudah selesai, tidak usah dibahas. Ngapain dibahas? Menyempurnakan
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya udah kan ini yang dicari orang. Ini yang disebut makrifat seperti yang Rasulullah jalankan. Sampean harus belajar rasanya. Memang apa ya? Belajar tentang ilmu rasa itu kan enak dibicarakan, sulit dilaksanakan. Tapi kan harus belajar, Pak. Wong sampean rasa yang lain kok bisa. Disentuh istrinya kayak gini sampean merasakan, masa merasa bersama dengan Allah tidak bisa. Diraba orang lain terkejut, masa seolah-olah bersama dengan Allah tidak bisa dirasakan. Wong Allah sudah lebih dekat di urat nadi kita. Coba itu munculkan terus, latih dan dilatih. Semoga kalian semua bisa. Kalau sudah bisa seperti itu, bisa meresapan. Sampean ini, saya yakin sampean tidak jadi orang susah. Pada akhirnya kesimpulan semuanya, sampean tidak akan jadi orang susah. Kenapa tidak susah? Karena sampean adalah orang yang mendapatkan ridhanya Allah dan orang yang mendapatkan kasih sayangnya Rasulullah. Karena sudah lengkap syahadatnya, lengkap, bukan cuma dengar, bukan keturunan lagi, bukan diketipi lagi, tapi langsung. Semoga jemaah saya sampai di titik ini. Saya buru ini sebetulnya. Saya ingin jemaah saya sampai titik ini dan bisa menyempurnakan dirinya. Ini yang disebut nanti bukan cuman ku ampusikum wa ahlikum. Kalau kedudukan mursyid tidak sampai pada titik yang seperti ini, saya tidak bisa menyimpulkan apa mursyid itu sempurna atau bisa mursyid itu bisa menyempurnakan. Saya tidak tahu, saya tidak bahas orang lain. Cuman kalau perjalanan saya, inilah yang saya ceritakan yang seperti ini. Jadi saya tidak susah karena syahadat saya sempurna, Pak. Tidak mungkin saya nyusahin sampean juga. Menyusahin orang yang tidak sempurna syahadatnya, yang sempurna syahadatnya tidak mungkin. Walaupun sampean bawa susah, saya tidak mungkin diajak pada kesusahan yang sampean bawa. Tidak bisa memang, tidak bisa. Cuman mengikuti alur apa yang sampean katakan sama saya. Ini perjalanan terakhir diantaranya saya yang seperti ini. Itu terakhir, Pak. Kalau sudah sampean ketemu seperti itu terakhir. Semoga jemaah saya banyak yang sampai pada titik yang semua orang dambakan. Kenapa ini titik terakhir? Karena saya ketemu dengan orang-orang di masa Rasulullah dan sampai saat ini yang cinta sama Rasulullah, yang masih berdoa, ya Allah kabulkan doa kami, pertemukan kami dengan orang yang ketemu dengan Rasulullah agar bisa membawa kami ketemu dengan Rasulullah. Itu terus berdoa, banyak, bukan cuma orang Indonesia, Pak. Orang Timur Tengah pun juga banyak dengan cintanya kepada Rasulullah dan takut dirinya tidak selamat kalau tidak bertemu dengan Rasulullah. Itu masih berdoa sampai saat ini. Kenapa? Karena mereka tahu syahadatnya tidak sempurna. Kalau yang ketemu Rasulullah dulu pada masa Rasulullah hidup, ya kan sempurna. Wa asyhadu annahnya, hingga wa asyhadu allahnya pada waktu itu. Cuman mereka tahu cinta kepada Rasulullah. Alasannya cinta, padahal untuk menyempurnakan kehidupan yang dia jalani. Sama, Pak, jin juga sama. Kalau jin yang Islam ingin ketemu Rasulullah, sama dengan kita. Tidak ada bedanya. Siksa juga sama, masuk neraka juga sama, berkeluarga juga sama, punya keturunan juga sama. Kecuali iblis. Saya kalau iblis tidak tahu, lihat pun tidak pernah. Apalagi melihat iblis pakai kuade umpamanya, tidak pernah saya melihat iblis itu berkeluarga, saya belum pernah melihat. Tapi kalau jin wong itu biasa, saya hidup dengan mereka, dengan alam sebelah itu biasa. Cuman bedanya kalau Rasulullah itu mulai dari Nabi Adam sampai sekarang memang sudah terkenal oleh Allah, dikenalkan kepada Nabi Adam. Orang pertama yang Allah ciptakan, dikenalkan bahwa kami akan menciptakan utusan terakhir. Utusan bukan cuma orang, utusan terakhir yaitu Muhammad. Terserah, ada yang bilang Ahmad, ada yang mau terserah, yang penting Muhammad itu aja. Itu sudah dikenalkan oleh Allah. Kenapa? Karena memang kalau saya menafsirkan Rasulullah itu, Pak, Rasulullah itu adalah tajalli lahir batin dari Allah. Dari Allah itu tajalli. Kenapa? Tidak bisa dibayangkan. Kalau ada orang bilang Rasulullah tampan, orang itu sangat melecehkan Rasulullah. Kalau ada Rasulullah seperti ini, itu melecehkan Rasulullah, bukan mengagungkan Rasulullah. Salah, Pak,
Saya ini biasa ketemu dan pembayatan aja saya 7 kali. Saya tidak bisa membayangkan Rasulullah temannya seperti apa. Selesai ya selesai, dibayangkan lagi hilang. Yang enak kan saya ketemu sampean, sampai bayangkan sampean, juga saya dibayangkan sampean bisa. Kalau dengar Rasulullah hilang, Pak. Tidak ada bekasnya. Makanya bagi saya itu adalah tajalli. Kalau memang cuma ciptaan biasa, kurang saktinya Pak, wong sama-sama sukma yang membayangkan. Ini sukma saya sejati, saya tidak bisa membayangkan Rasulullah. Apalagi ciptaan saya, kalau ciptaan ini wadaknya tidak mungkin bisa. Sukma saya. Cuman kalau ketemu tahu bahwa itu Rasulullah. Bisa melihat Rasulullah, bisa merasakan kehadiran Rasulullah, bisa melihat Rasulullah. Itu tahu. Tapi setelah selesai dibayangkan ada itu tidak bisa. Cuman yang bisa dirasakan, belajar merasakan bahwa kita sedang bersama Rasulullah. Cuman membayangkannya merasakan, bukan membayangkan seolah-olah ada Rasulullah di sini seperti ini. Waduh, tidak bisa, itu salah Pak. Selama ini saya tidak mampu yang seperti itu. Entah barangkali jemaah saya yang kemampuannya melewati saya sendiri, saya tidak tahu. Cuman kalau saya tidak mampu membayangkan Rasulullah hadir bersama saya dengan wujud kesempurnaannya, tidak pernah, tidak bisa, saya tidak mampu. Umatnya tidak mampu. Ini dengan Rasulullah, apalagi dengan Allah sendiri sebagai maujud, sebagai zat yang laisa kamitslihi syai'un. Tak mampu Pak. Ya cuman caranya kita dekatnya harus lewat dengan rasa.